Terkadang mendapatkan amanah itu terasa berat. Terasa berat. Bahkan tadi dikatakan, ada yang mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, saya mendapatkan musibah dengan amanah ini. Saya mendapatkan tanggung jawab yang harus saya hadapkan di hadapan Allah. Banyak orang yang mampu menjaga amanahnya terhadap sesama manusia, tapi terkadang lupa bahwa dia juga mempunyai janji kepada Allah. Alkisah, di daerah Damaskus ada sebuah masjid dengan nama Masjid At-Taubah. Mengapa? Karena dahulu tempat ini, area ini, lokasi ini adalah lokasi tempat maksiat, tapi dibongkar dan dijadikan sebuah tempat ibadah dan dijadikan sebuah masjid. Makanya dijuluki Masjid At-Taubah. Di dalam Masjid At-Taubah ini ada seorang syekh, seorang ulama, seorang murabbi, seorang guru, grandmaster di dalam masjid ini yang mengajar, bernama Syekh Salim As-Suyuti. Syekh Salim As-Suyuti bercerita ketika dia masih muda, ketika dia masih sebagai seorang pelajar, dia adalah seorang pelajar yang sangat-sangat miskin. Dia tidak dibekali dengan kehidupan mewah, uang jajan yang banyak oleh orang tuanya. Dia adalah seorang pelajar yang sangat miskin pada waktu itu. Pernah suatu hari, selama 2 hari beliau tidak makan. Syekh As-Suyuti tidak makan, pemuda yang bernama Salim ini tidak makan. Sehingga ketika dia keluar dari rumahnya untuk menuju ke masjid, ketika dia melihat seorang wanita cantik, dia langsung menundukkan pandangannya. Ketika dia berjalan, ternyata tercium aroma bau makanan yang sangat sedap. Sedangkan dia adalah sedang dalam keadaan lapar yang sangat, 2 hari tidak makan. Akhirnya dia mengendap-endap masuk ke dalam rumah tersebut. Dan dibukalah kuali yang ternyata di dalamnya ada terong yang sedang dimasak. Bau sedap ini ternyata dari sayur ini, dari makanan ini. Kemudian dia berpikir, saya ini seorang murid, saya tahu hukumnya. Dalam keadaan ini saya sudah termasuk golongan orang yang darurat. Saya halal ketika saya ingin memakan ini. Lalu dia ambil makanan tersebut, lalu menggigitnya, dan teringatlah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Na'udzubillah. Astaghfirullahaladzim. Ini bukan hak saya. Ini bukan hak saya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan saya, ini bukan hak saya. Saya tidak menjaga amanah saya sebagai seorang murid. Saya tidak menjaga amanah saya sebagai seorang hamba Allah. Saya tidak meyakini bahwa Allah lah yang maha memberi rezeki. Allah yang memberikan rasa lapar, tapi Allah juga lah yang memberikan rasa kenyang itu. Lalu beliau kembali menaruh terong yang sudah digigitnya ke dalam kuali, tapi belum sempat ditelannya. Dan kembalilah beliau dengan menangis kembali ke dalam masjid untuk mengikuti pengajian dari seorang syekh juga. Ketika pengajian sudah selesai, tidak ada satupun ilmu yang singgah di dalam otaknya. Tidak ada satupun pelajaran yang masuk ke dalam hati maupun otaknya. Dia lalu beristighfar, merenungi dosa-dosanya. Apa salah saya? Bahkan sang guru pun tidak mau melihat ke arah saya. Dosa apa yang telah saya lakukan? Saya telah mengembalikan terong itu. Saya berdosa ya Allah, saya tidak menjaga amanahmu. Saya diutus ke bumi ini bukan untuk mencuri. Saya diutus ke bumi ini sebagai seorang murid, sebagai seorang pelajar. Saya tidak mencuri. Ya Allah, ampuni saya. Dia beristighfar. Kemudian bubarlah semua. Setelah pengajian selesai, di sisi lain ternyata ada seorang wanita yang mendekati sang guru. Wanita ini bercerita kepada sang guru yang tidak didengarkan oleh si Salim. Sang guru pun memanggil Salim. Hai Salim, hina, ta'al hina, come here. Dipanggillah si Salim. Maukah kau menikah, Salim? Hah? Menikah? Iya, menikah. Saya tidak mampu menikah ya Syekh. Saya tidak mempunyai uang. Bahkan untuk makan pun saya tidak ada. Bahkan untuk membeli roti pun saya tidak punya uang. Lalu berkata ya Syekh, saya cuma bertanya, maukah kau menikah? Iya, mau sih. Nah, lalu si Syekh bercerita, wanita tadi adalah seorang janda
yang ingin dinikahi oleh seorang pria muslim yang bermodalkan janji dia kepada Allah dan Rasulnya. Dan saya berpikir itu adalah kamu. Maukah kamu menerimanya ya Salim? Salim berkata, iya, insya Allah saya mau. Lalu ditanyakan kepada wanita tersebut, wanita berkata, iya, saya juga mau. Lalu dinikahkanlah mereka berdua. Keduanya pun pulang ke dalam rumah. Sang istri bertanya kepada Salim, apakah engkau lapar wahai suamiku? Salim menjawab, iya aku lapar. Lalu dibukalah kuali itu dan dibawakan makanan. Siapa yang sudah menggigit terong ini tapi tidak jadi memakannya? Lalu Salim dengan pengakuannya, i'tirafnya setelah bertaubat, dia bercerita bahwa dialah sebenarnya yang memakan tadi terong tapi tidak jadi karena ingat janjinya kepada Allah. Dari sini kita ambil hikmah bahwasanya orang yang memenuhi janjinya kepada Allah, Allah juga akan memenuhi janji Allah kepada hamba tersebut. Ingatlah, ada rahasia Allah di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وقال أيضا والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. Ternyata kisah tidak hanya sekedar kisah. Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, dan orang-orang yang menjaga amanahnya, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga janjinya kepada Allah, menjaga janjinya kepada sesama manusia, ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Mereka itulah para pewaris-pewaris surga. Bukan hanya kebahagiaan dunia yang didapatkan, tapi juga kebahagiaan akhirat. Allah sudah catat nama kita di akhirat, makanya Allah katakan mewarisi, karena memang dia sudah tercatat namanya di surga dan dia hanya hendak kembali ke dalam surga itu lagi. Semoga ada hikmahnya, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk menjadi pribadi yang lebih amanah. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong Bu. Nih jadi kisah inspiratif ini, mudah-mudahan menjadi inspirasi juga buat kita semua bahwa Allah itu gak pernah melanggar janjinya. Betul sekali. Udah dijelaskan sama Allah udah dari ribuan tahun sebelumnya, dari zaman dulu udah ada itu semuanya, Masya Allah. Itu digigit lagi, ya Allah gak enak banget, untung aja deh. Iya udah digigit. Ya kan? Jadi halal kan makanannya kan, alhamdulillah jadinya kan. Kualitas seseorang dilihat dari ucapannya. Betul Pak Ustadz. Kualitas seseorang itu dilihat dari seberapa cara dia bertingkah laku. Betul. Karena akhlak itu adalah ilmu yang paling tinggi. Masya Allah. Buat jamaah yang di rumah jangan kemana-mana, kita akan segera kembali lagi. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. I need to do my best. I need to, I need to be on time. I need to just I need to follow the rules.